Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ketemu lagi di dalam sesi pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan 1 bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari bab penjualan khusus. Untuk akuntansi keuangan lanjutan 1, bab penjualan khusus atau special sales itu ada 2 yang dibahas, yaitu penjualan cicilan atau penjualan angsuran, installment sales, dan penjualan konsinyasi, consignment sales. Untuk video kali ini kita akan membahas penjualan cicilan, ya, installment sales. Sebelum itu kita bahas kenapa muncul dengan sesuatu yang baru yang kita kenal dengan penjualan khusus. Itu terkait dengan perkembangan dunia usaha, di mana tentu kita sudah mengetahui bahwa transaksi penjualan itu adalah merupakan salah satu transaksi yang sangat pokok. Ya. Dalam dunia bisnis, itu penjualan adalah salah satu transaksi yang menjadi tujuan dari suatu bisnis. Sedangkan transaksi penjualan pada umumnya itu terdiri dari yang paling normal adalah penjualan tunai, pasti ya, penjualan cash. Kemudian berkembang menjadi penjualan kredit dikarenakan demand, ya, demand permintaan dari konsumen. Tentu konsumen akan mencari cara untuk bisa memperoleh barang dengan cara membelinya secara kredit, ya, dengan menunda pembayaran. Kemudian dengan berkembangnya dunia bisnis juga, penjualan ini berkembang lagi sehingga dapat kita temukan adanya sistem penjualan khusus. Salah satunya adalah penjualan cicilan, dikarenakan di kebutuhan dan kondisi persaingan yang sangat ketat di pasar. Nah, kita langsung saja kepada bagaimana dan apa itu penjualan angsuran atau cicilan. Dalam bahasa Inggrisnya installment sales. Banyak definisi dari para ahli ekonomi, namun semua definisi tersebut sebenarnya mirip-mirip dan maknanya sama. Contohnya di buku ini, menurut Harit, 1994, penjualan angsuran adalah suatu kontrak penjualan yang berisi pengaturan pembiayaan, di mana pembayaran dari suatu transaksi penjualan yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli akan diatur dalam seperangkat satuan periode tertentu. Biasanya pembeli akan memberikan uang muka, DP, down payment, dan selanjutnya akan dibayar sesuai dengan kontrak, ya, dalam angsuran dengan nominal tertentu. Biasanya lamanya kontrak penjualan cicilan ini bervariasi, ada yang jangka pendek, ya, dia masih dalam 1 tahun, berarti sekian bulan, atau bahkan bisa sampai bertahun-tahun, bisa sampai 30 tahun dan sebagainya. Nah, karena jangka waktu yang lumayan relatif lama, biasanya penjualan angsuran ini dalam ekonomi kapitalis, tentu saja karena ekonomi kapitalis menganut konsep time value for money, ya, nilai waktu uang, sehingga untuk dengan alasan adanya risiko karena waktu yang lama pengembalian atau pelunasan penjualan cicilan tersebut, maka penjual memperhitungkan adanya faktor bunga, interest, dalam setiap pembayaran. Ini adalah suatu hal yang banyak terjadi di dunia bisnis, apalagi yang kita temukan sekarang yang mendominasi adalah ekonomi kapitalis. Adapun saya terangkan sedikit, karena ini tanggung jawab saya, bahwa bunga atau interest ini sejatinya adalah riba, dan riba bagi 3 agama, yaitu Islam, kemudian Kristen, dan Yahudi, sebenarnya itu merupakan suatu hal yang haram, yang dilarang. Di dalam kitab-kitab suci 3 agama ini, di dalam Al-Quran itu diharamkan, di dalam Injil, ya, kitab perjanjian baru, itu juga diharamkan, dan di Taurat perjanjian lama itu semua diharamkan.
Namun di dalam mata kuliah ini tetap diperkenalkan ya tentang teknis pokok dan bunga ini. Adapun hukumnya kita sudah mengetahui bahwa itu haram dan saya menasihati untuk kita jangan melakukannya. Baiklah, kita langsung saja. Bagaimana teknis penjualan cicilan? Perlakuan akuntansi bagi penjualan cicilan itu ada dua. Ya. Yang pertama disebut dengan metode pemulihan biaya atau cost recovery method. Yang kedua ialah metode cicilan, installment method. Kita akan bahas satu persatu. Nah, metode pemulihan biaya yaitu cost recovery method ini mendasarkan bahwa skala prioritas dari uang kas yang diterima itu adalah diprioritaskan untuk dianggap sebagai pengembalian atau pemulihan biaya, biaya pokok. Jadi semua uang kas yang diterima dari pembeli, ya, selagi belum mengcover, selagi belum bisa menutupi harga pokok barang yang kita jual, maka penjual tidak akan mengakui laba. Ya, jadi semua uang, semua pelunasan dari penjualan kredit itu, penjualan cicilan ini akan ditutupi dulu untuk cost, ya, untuk biaya perolehannya. Adapun setelah cost sudah tertutupi dan sudah ada uang lebih yang masuk di luar cost itu, maka yang lebih daripada cost atau biaya pokok atau harga pokok tersebut baru dianggap sebagai laba kotor. Kita lihat contoh di sini, misalkan PT Automobile mempunyai kesepakatan dengan seorang pembeli, ya, Chimera namanya. Kita anggaplah dia namanya Chimera, untuk menjual suatu unit mobil Enzo Ferrari. Wah, ya, Enzo Ferrari. Dengan harga 6.600.000.000 rupiah. Ya. Ini misal ya. Kemudian bagi si PT Automobile, mobil tersebut harga perolehannya adalah 5 miliar. Jadi dulu si PT Automobile ini ketika dia membeli mobil ini, maka harganya 5 miliar. Kemudian dia menjualnya kepada si Chimera dengan cicilan 6.600.000.000 dengan angsuran selama 30 bulan dan DP down payment-nya itu 600 juta. Kemudian data berikutnya adalah angsuran tetap atau anuitas itu 200 juta rupiah per bulan. Itu detail data transaksinya, maka kita lihat perhitungannya sebagai berikut. Kita hitung dulu harga perolehan, at cost-nya Enzo Ferrari tersebut 5 miliar. Nah, berapakah pemulihan biayanya pada angsuran keberapa? Nah, ini kita hitung. Pemulihan biaya, cost recovery-nya, pertama kita hitung dulu uang muka, karena down payment adalah kas yang pertama kali kita terima, kita ambil sebagai kas yang pertama kali untuk menutupi harga pokok, 600 juta. Kemudian, berarti berapa lagi yang harus kita tambahkan sehingga dia menjadi genap 5 miliar, maka kita tambahkan senilai berapa sisa ditambah 600 juta ini supaya jadi 5 miliar. Maka jawabannya adalah 4 miliar 400 juta. Sehingga 4 miliar 400 juta ini, karena satu kali angsuran adalah 200 juta, maka kita tinggal bagi. 4 miliar 400 juta dibagi 200 juta misalkan. Maka hasilnya dapatlah 22 bulan. Makanya angsuran sama dengan 200 juta per angsuran dikali 22 bulan, dapatlah 4 miliar 400 juta rupiah. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi pas 5 miliar. Maka artinya sejak dari down payment hingga angsuran ke-22 baru cost recovery, baru cost-nya, biaya perolehannya bisa tertutupi. Jadi untuk menutupi 5 miliar ini dibutuhkan waktu mulai dari down payment hingga angsuran ke-22. Maknanya laba
itu diakui mulai dari angsuran ke-23. Ya, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8 bulan. Maka sebelum angsuran ke-23, seluruh angsuran ini hanya dianggap menutupi harga pokok, belum diakui adanya laba. Nanti ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita mencatat akuntansinya. Maka 8 bulan dikali 200 juta adalah 1.600.000.000 rupiah. Oke, itu kalau metode cost recovery, pemulihan biaya. Sedangkan metode cicilan atau installment method itu berbeda dengan cost recovery di atas, ya. Karena apa? Laba kotor itu akan selalu diakui setiap kali adanya pembayaran angsuran dari pembeli. Jadi setiap ada penerimaan kas dari pembeli, maka sebagian dari angsuran tersebut akan diakui sebagai laba kotor sesuai dengan persentase labanya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Dengan kasus yang sama, yang tadi di atas, kita anggap metodenya adalah metode cicilan. Ya, maka cara kita menghitungnya seperti ini. Kita hitung dulu komposisi antara harga jual ya dengan cost-nya sehingga kita akan mengetahui berapakah persentase laba kotornya. Harga jualnya adalah 6.600.000. Kan tadi sudah kita ketahui 6.600.000 terdiri dari uang muka dan angsuran 30 bulan dikali 200 juta, 6M. Harga perolehannya 5M, 5 miliar. Maka kita bisa menghitung persentase laba kotornya tentu ya. Kelebihan di atas harga pokok. Ya. Kelebihan di atas harga pokok, yaitu 1.600.000. Nah, 1.600.000 ini berapa persentasenya dan 5 miliarnya berapa persentasenya? Ya, karena yang akan diterima adalah 6,6 miliar. Berarti 1,6 itu berapa persentasenya, 5M-nya berapa persentasenya. Caranya, persentase laba kotor adalah 1,6M per 6,6M, ya 1,6 per 6,6 dikali 100%, dapatlah 24,24%. Begitu juga untuk cost yang 5M, maka 5M dibagi atau per 6,6M karena totalnya 6,6 dikali 100%. Saya pikir ini kalian paham lah karena ini hitungan anak SD atau SMP. Ya, dikali 100% dapatlah 7,76%. Berarti 6,6 ini terdiri dari unsur laba kotor senilai 24,24% dan harga pokoknya senilai 75,76%. Total 100%. Nah, kalau persentasenya sudah dapat, berarti kita sudah bisa mengetahui bahwa setiap angsuran per bulannya berapa. Ya. Misalkan dicontoh 200 juta per bulan. Berarti dari 200 juta ini yang dianggap pembayaran atau pelunasan pokok utang ya adalah 200 juta dikali 75,76% ini, yaitu 151.520.000. Sisanya yaitu 200 juta dikali 24,24%, yaitu 48.480.000 itu adalah dianggap laba kotor. Jadi dari 200 juta ini dianggap sebagiannya 151 juta sekian itu adalah penutupan pokok utang, ya, pokok piutang bagi penjual, sedangkan sisanya 48.480 itu laba. Jadi setiap ada angsuran pasti diakui laba sekian, sekian, dan sekian. Jadi diangsur labanya dan pokoknya juga diangsur. Jadi sudah bisa kita pahami bagaimana perbedaan cost recovery dengan metode cicilan. Nah, penjualan cicilan itu bisa berlaku pada apa saja, bisa real estate, bisa kendaraan, bahkan bisa barang-barang dagang biasa, apalagi yang nilainya besar. Nah, di sini kita contohkan pada kasus penjualan cicilan pada real estate, ya, pada real estate. Misalkan sini PT Suarga Loka adalah perusahaan real estate. Nah, sejak tanggal 1 Januari 2005 memulai usahanya dengan menjual tanah kapling siap bangun.
Nah, pada tanggal tersebut, salah satu kapling ada yang berukuran 600 meter persegi, itu dijual kepada Nona Belit namanya, Nona Belit. Nah, perhitungannya bagaimana? Ini dia detail datanya. Harga jual tanah 200 juta, harga perolehan tanah si PT Swargaloka dahulu membeli tanah tersebut pada harga 120 juta. Berarti PT Swargaloka memperoleh laba kotor dari penjualan itu saja yaitu 80 juta. Persentasenya langsung kita hitung, 200 juta ini 100%, maka 120 jutanya 60%, 80 jutanya adalah 40%. Caranya kalian tentu sudah tahu dari perhitungan yang ini tadi. Ya, cara ngitungnya yang seperti ini. Kalian bisa lihat di PDF-nya ya. Nah, kemudian data yang berikutnya. Uang muka down payment pada tanggal 1 Januari sudah diterima sebesar 60 juta. 60 juta. Nah, kemudian kontrak untuk sisa yang belum dibayar adalah dengan cara cicilan tetap, anuitas. Yang setiap tahun jatuh tempo pada tanggal 31 Desember. Anggaplah ini per tahun. Dan akan dibayar selama 10 kali angsuran alias 10 tahun dengan tingkat suku bunga 16% ya. Ini ribanya ini 16%. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya uang yang harus dibayar oleh Nona Belit? Ini dia perhitungannya. Misalkan berdasarkan data ini berarti kita bisa menggunakan rumus anuitas ya. Atau kalau mau lebih mudah lagi tinggal melihat tabel anuitas, itu bisa kita dapatkan di buku-buku atau bahkan tinggal di googling ya, di internet itu banyak. Faktor anuitas kita cari N-nya 10 karena untuk 10 tahun dan interest bunga ribanya adalah 16%. Maka kalian lihat sumbu X dan Y-nya di tabel tersebut, cari yang N-nya 10 dan tingkat bunganya yang 16. Nanti akan ketemu ya, akan ketemu di titik temunya, maka poinnya adalah 4,833 itu faktorialnya. Nah, berarti jika X adalah besarnya angsuran atau anuitas, maka persamaannya adalah 4,833X. Itulah dia jumlah utang pokoknya. Ya. Dalam hal ini, jumlah utang pokoknya adalah 200 juta dikurangi 60 juta yang down payment. Yang uang muka tadi. Berarti jumlah utang pokok adalah 140 juta. Ya, 140 juta. Nah, 4,833 dikali X sama dengan 140 juta. Berarti X-nya adalah 140 juta dibagi 4,833. Yang faktorial anuitas tadi. Maka dapatlah satu kali angsuran adalah 28.968.000 rupiah. Jadi inilah angsuran tetap per tahunnya. Nah, maka apa saja jurnal yang harus dibuat dan bagaimana PT Swargaloka mencatat transaksi tersebut? Di contoh ini kita akan langsung mencontohkan penjurnalan dengan 3 metode, ya. Yaitu metode bagaimana kalau mencatatnya dengan metode penjualan kredit biasa, misalkan seperti itu. Supaya bisa kita mengkomparasi ya, membandingkan metode-metode yang ada. Bagaimana kalau dia mencatatnya dengan metode cicilan, dan bagaimana juga kalau dia mencatatnya dengan metode pemulihan biaya. Jadi langsung 3 metode dicontohkan di sini per transaksi, sehingga kita tidak mengulang-ulang lagi dari awal. Oke, andaikan kita mencatatnya secara metode akrual biasa, yaitu metode penjualan kredit, maka mudah ya. Sebagaimana akuntansinya selama ini kalian pelajari. Yaitu pada tanggal 2 Januari, misalkan, PT Swargaloka menerima uang kasnya, maka tentu saja kas bertambah di debit 60 juta karena adanya kas down payment kita terima. Dan muncul piutang baru, piutang wesel, karena ini adalah jangka panjang, maka piutangnya harus dengan kertas perjanjian yang disegel ya, dipromes. Maka piutang wesel, jangan pakai piutang dagang lagi. Ini piutang wesel, notes receivable 140 juta. Kemudian tanah PT Swargaloka hilang atau berkurang karena dijual kepada Nona Belit yang senilai
harga perolehannya, yaitu 120 juta rupiah. Berarti selisihnya 80 juta adalah laba atas penjualan aset tetap, yaitu tanah. Itu kalau metode penjualan kredit biasa. Nah, bagaimana kalau metode penjualan cicilan? Kita lihat kas masih sama, piutang wesel sama, tanah sama. Yang berbeda adalah pencatatan labanya. Dalam metode cicilan, 80 juta ini tidak langsung diakui sebagai laba, sebagaimana yang metode akrual biasa, langsung diakui sebagai laba penjualan pada saat terjadinya. Tapi kalau metode cicilan, itu kan labanya diakui setiap adanya cicilan angsuran, sedikit demi sedikit. Maka pada saat transaksi pertama, yang dibuat adalah bukan laba yang terrealisasi sebagaimana di atas ini, tapi laba yang ditangguhkan. Maka definisi akunnya adalah laba yang ditangguhkan atas transaksi penjualan tanah. Ya. Itu dia kalau metode cicilan. Bagaimana metode biaya? Metode pemulihan biaya, cost recovery method, itu jurnalnya sama dengan metode cicilan. Bahkan laba ini malah nanti bakal lebih panjang pengakuannya dibandingkan penjualan cicilan, karena nanti ini akan berkurang sedikit demi sedikit setiap ada cicilan. Tapi kalau ini akan diakui, akan diubah menjadi laba yang terrealisasi apabila cost recovery atau cost-nya sudah di cover ya dengan kas yang diterima. Oke. Itu ketika terjadinya jual beli tanah tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jurnal setiap angsuran ya, dengan 3 metode ini. Angsuran pertama. Tadi sudah kita hitung bahwa angsuran per periodenya adalah Rp28.968.000. Sekarang kita lihat bagaimana kalau pencatatannya menggunakan metode akrual biasa, yaitu metode penjualan kredit biasa. Maka tentu saja seperti biasa, ya pada akhir tahun 2005 kas diterima senilai itu. Kemudian dari 28 ini yang dihitung pertama adalah pendapatan bunga. Ya, biasa sudah saya terangkan di awal bahwa ini adalah ekonomi kapitalis ya. Maka adanya hitungan bunga. Dan saya sudah terangkan tadi bahwa ini hukumnya haram dalam Islam dan agama yang lain sebenarnya ya. Tetap saya terangkan. Bagaimana cara menghitungnya? Maka pendapatan bunganya adalah tentu pokok pinjaman. Ya, pokok pinjaman dikali tingkat suku bunga. Yaitu 140 juta dikali 16% per tahun. Maka pendapatan bunganya adalah 22.400.000. Maka sisanya adalah yaitu 28.968 dikurangi 22.400 ini adalah 6.568. Maka dianggap 6.500.000 inilah yang angsuran pokoknya, angsuran pokok. Jadi dari 28,9 juta ini yang dianggap untuk mengangsur pokok utang cuman 6,5 juta. Sisanya 22 jutaan itu cuman bunga, bayar bunga. Jadi dianggap oleh perusahaan itu pendapatan bunga. Ya inilah dia kejamnya riba ya. Inilah dia kejamnya riba. Nah, bagaimana metode cicilan? Dari metode cicilan itu kalau jurnal itu sama, ya masih sama dengan yang seperti ini, tapi dia ada jurnal tambahan, yaitu apa? Terkait pengakuan laba. Sebagaimana tadi kita sudah terangkan bahwa dalam metode cicilan, laba itu diakui sesuai persentase angsuran setiap angsuran. Maka tadi sudah kita buat akun, lihat ini, kita ulang lagi, laba yang ditangguhkan atas transaksi penjualan tanah yang 80 juta. Nah ini yang kita akan sisihkan sedikit demi sedikit sebagai laba yang direalisasi. Maka laba yang ditangguhkan atas transaksi kita kurangi, kita taruh di debit, dan gantinya di kredit adalah laba yang terrealisasi atas penjualan tanah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini ada hitungannya. Ya, ini ada cara menghitungnya.
Laba yang terrealisasi adalah untuk angsuran pertama tentu diikuti juga dari uang muka. Maka uang muka tambah angsuran utang pokok kali 40%, karena tadi labanya adalah 40%. Uang muka adalah 60 juta rupiah, kemudian angsuran utang pokok cuma dianggap 6 juta 500-an ini, maka ditambah kali 40%. Totalnya adalah 26 juta 627 ribu. Jadi inilah dia laba yang ditangguhkan, kita kurangin, kemudian laba terrealisasi untuk angsuran pertama ini plus uang muka adalah 26 juta 600 ribuan. Itu kalau metode cicilan. Nah, bagaimana dengan metode pemulihan biaya? Dalam metode pemulihan biaya, tentu kas diterima seperti biasa, piutang wesel juga berkurang karena angsuran pokoknya cuma 6 jutaan, ya. Dan 22.400.000-nya ini tidak diakui sebagai pendapatan bunga, karena ini diakui sebagai laba yang ditangguhkan. Laba yang ditangguhkan. Kenapa? Seluruh uang yang masuk selagi biaya perolehan atau harga perolehan produk yang dijual belum tercover, maka semua uang kas yang masuk itu dianggap mengcover seluruh biaya perolehan, baru laba diakui. Nah, karena ini masih belum, laba yang dibuat masih rekening laba yang ditangguhkan. Jadi perbedaan metode pemulihan biaya, tidak ada pengakuan laba. Ya, kalau metode cicilan itu ada yang diakui labanya setiap angsuran sekian persen. Oke. Sebenarnya untuk tanggal-tanggal berikutnya lakukan hal yang sama, tinggal perhitungannya saja yang dibedakan karena sisanya berbeda. Misalkan pada angsuran kedua tahun 2006, 31 Desember, sama caranya, hanya saja perhitungannya yang berbeda. Kalau metode akrual penjualan kredit biasa ya ini kas pada piutang wesel terus pendapatan bunga. Hitung saja. Ya, sisa utang pokok adalah 140 juta dikurangi 6 juta sisa 140 juta kan utang pokok. Nah, kemudian angsuran kemarin dianggap cuma 6 juta 500. Maka dikurangin, baru dikali 16%. Maka dapatlah 21. Berarti 21 ini, 21 juta adalah pendapatan bunganya saja. Berarti sisanya 28,9 dikurangi 21,3 dapatlah 7,6. 7,6 inilah yang dianggap pengurangan piutang. Ya, pengurangan piutang. Jadi si konsumen membayar kepada kita 28.900, dianggap dari 28.900 itu dia baru bayar utangnya 7 jutaan. Berarti 21 jutanya apa? Cuma pendapatan bunga tok. Ya. Subhanallah ya, mantap. Luar biasa riba ini. Ya, mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, keuntungan yang besar dengan cara yang mudah. Tapi memakan dan menghisap darah orang. Bagaimana metode cicilan? Sama metode cicilan kalau jurnal di atas sama, tapi intinya penjualan cicilan itu ada jurnal tambahan, yaitu apa? Terkait pengakuan laba, itu saja. Nah, laba yang ditangguhkan dikurangi lagi di debit, diganti di kreditnya laba yang terrealisasi seperti tadi, cuman angkanya yang kita ubah karena ini adalah cicilan kedua. Kenapa? Ya karena sudah ada angsuran tadi, maka tentu berubah. Nah, berapakah laba yang ditangguhkan pada angsuran kedua ini? Ya sesuai dengan angsuran kedua, yaitu 40% dari angsuran utang pokok. Jadi dianggap labanya adalah 40% dari 7 juta yang ini. 7 juta, 619 ini. 40%-nya adalah 3 juta. Berarti itu cuma dianggap laba. Jadi dari 7 juta ini sebenarnya betul-betul modal dia cuman sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. 3 jutanya untung dia. 3 jutanya untung dia margin dari harga jual. Lah terus 21-nya apa? Pendapatan bunga toh. Masya Allah. Ya. Saya rasa kalian tidak akan mau berada di posisi pembeli kalau transaksinya seperti ini. Nanti kita akan lihat detail total dari daftar, mulai dari down payment sampai pelunasan. Kita lihat perbandingannya. Metode pemulihan biaya bagaimana? Kalau metode pemulihan biaya, maka sama, kas, piutang wesel, tapi tidak ada pengakuan laba. Yang mereka lakukan hanya mengakui laba yang ditangguhkan. Jadi sisanya dari hitungan ini, itu laba yang ditangguhkan. Jadi mereka tidak akan mengakui laba sebelum harga pokok
tanah tersebut tertutupi. Oke, sekarang misalkan kita angsuran ketiga, terakhir untuk contoh angsuran ini. Angsuran ketiga sama, misalkan metode akrual, metode penjualan kredit biasa yang seperti itu tetap berlaku, tinggal angkanya berubah karena angsuran utang pokoknya berubah. Ya. Jadi di sini pendapatan bunganya dihitung, yaitu sisa utang pokok 140 juta dikurang 6.500.000 yang dianggap angsuran pokok yang awal, kemudian dikurangi angsuran pokok kedua, dapatlah 125.800-an. Dikali 16%, hasilnya 20.130. Untuk angsuran ketiga, 20 juta ini cuma dianggap pendapatan bunga. Jadi dari 28 juta yang dibayar oleh pembeli kepada kita hanya mengakui 8 juta. Itu angsuran pokoknya. 20 jutanya pendapatan bunga toh. Aduh, ya. Nah, metode cicilan juga seperti itu. Seperti tadi, hanya ada tambahan jurnal terkait dengan menghapus laba yang ditanggungkan sebagian dan mengakuinya sebagian sebagai terrealisasi. Ya, yaitu 40 juta dari angsuran ini. Untuk cicilan yang ketiga ini 8.800.000 ini dikali 40%. Dapatlah 3.500.000-an. Ini laba. Jadi di angsur-angsur labanya diakui sedikit demi sedikit. Nah, tahu-tahu pada misalkan di metode pemulihan biaya cost recovery, ya, ternyata di sini ada perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Di sini sudah mulai ada pengakuan laba. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa pada angsuran ketiga ini sudah terdapat laba yang diakui. Berarti dalam 3 kali angsuran saja harga pokok tanah tersebut sudah tertutupi oleh yang dibayar nona belit ini. Ya. Maka diakui laba yang ditangguhkan itu ditutup, ya dihapus sedikit 6.774 dan direalisasi 6.774. Bagaimana cara perhitungannya? Ya, lihat tabel perhitungan cost recovery method kata dia. Berarti yang di atas. Sebentar. Maaf, yang di bawah ini. Nah, 6.774. Berarti sebenarnya angsuran ini bisa langsung dibuat tabelnya dari awal hingga akhir. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat. Pokoknya cara menjurnalnya kalian sudah tahu, tinggal hitung-hitungannya saja. Jurnalnya tetap seperti ini, tinggal angkanya yang diubah sesuai dengan utang pokok yang tersisa. Nah, bagaimana tabel lengkapnya kita lihat. Ya, saya harap kalian terkejut gitu ya. Saya tidak mengharap kalian tidak terkejut. Saya harap kalian terkejut. Kita lihat, ini tabel perhitungan dengan metode cost recovery method. Ya. Cost recovery method dengan cara pemulihan biaya, metode pemulihan biaya. Misalkan ini dalam ribuan, lihat kolom-kolomnya, ini ada kolom-kolomnya. Kita langsung saja pada tanggal 1 Januari, uang tunai 60 juta, sebelumnya, biaya yang belum tercover adalah 120, karena 120 ini adalah harga pokok tanah tersebut tadi, ya ketika PT Swargaloka membeli tanah tersebut. Dan kemudian di kolom piutang wesel, jadi ini kolom-kolomnya sudah disediakan, 200 juta, berarti ada selisih 80 juta, ini masih dianggap laba ditangguhkan, belum dia akui sebagai laba. Jadi laba yang ditangguhkan masih 80 juta. Piutang bersihnya ya 120, karena apa? Sebenarnya harga pokok tanah tersebut kan memang 120. Ya, jadi dia mendapatkan 80 juta margin laba, dia anggap laba yang ditangguhkan karena belum tertutupi, karena belum dibayar. Jadi piutang bersih yang sebenarnya adalah 120. Ya. Itu piutang bersih yang hanya diketahui oleh si PT Swargaloka karena dia yang jual. Kemudian pada tanggal 1 nona belit memberi uang muka, maka 60 juta uang tunai masuk, utang pokok tertutupi, ya, utang pokok tertutupi 60 juta, kemudian biaya yang belum tercover dari tadi 120 juta, karena sudah dibayar 60 juta, maka tinggal sisa 60 juta. Ya, jadi pada uang muka saja, ketika baru bayar uang muka saja, biaya yang belum tercover sudah terpotong
50%. Ya, sudah dilunasi 50%, padahal belum diangsur, baru uang mukanya saja. Kemudian karena 200 juta piutang wesel tadi sudah dibayar 60 juta, maka sisa piutang wesel adalah 140 juta. Sedangkan laba yang ditangguhkan masih 80 juta. Ya. Masih 80 juta. Piutang bersihnya tinggal 60 juta. Ya, piutang bersih yang sebenarnya. Karena 120 sudah dibayar, 60-nya tinggal 60. Oke, kita mulai angsuran pertama. 31 Desember 2005, masuklah angsuran yang pertama 28.968. Masuk uang tunai. Kemudian dari 28 ini tadi sudah kita hitung bahwa dari 28 juta ini 22 juta 400-nya adalah pendapatan bunga. 140 juta total piutang wesel dikali 16%. 22 juta 400. Luar biasa. Sedangkan utang pokoknya hanya berkurang 6.568. Jadi utang pokoknya hanya dianggap 6 juta sebagaimana tadinya sudah dihitung. Ya. Masya Allah, dari 28.900.000 hanya dianggap pembayaran utang pembelinya cuma 6 juta. Sisanya bunga. Ya, sedekah tak berniat si pembeli itu ke penjual. Makanya jangan heran apabila ada orang yang meminjam uang kepada lembaga yang ribawi, mereka ngitungnya, si penghutang ini menghitungnya sekian kali angsuran, dia seharusnya sudah lunas. Tapi ketika dia tanyakan kepada lembaga keuangannya, ternyata masih puluhan bahkan ratusan juta, belum lunas. Itulah dia, karena yang dia bayar selama ini ternyata banyaklah bunganya daripada angsurannya. Oke, kemudian biaya yang belum tercover yaitu 60 juta dikurangi 28.900.000 ini. Jadi 60 jutanya kurangin lagi berapa yang diterima uang tunainya, maka sisanya tinggal 31 juta. Baru angsuran pertama saja sudah hampir habis. Piutang wesel dianggap berapa? Yaitu 140 juta ini kurangin yang angsuran utang pokoknya 6 juta, maka piutang wesel baru berkurang 6 jutaan, Masya Allah ya. Maka masih tersisa 133 jutaan. Berarti laba yang ditangguhkan adalah 102.400. 400 ini yaitu 80 ditambah 22.400. Ya, 22 ini ada pendapatan bunga, tapi karena dia cost recovery, 22 ini masih belum dianggap sebagai laba, tapi dia akumulasikan dulu kepada laba yang ditangguhkan. Ya. Tinggal 31 yaitu 60 juta dikurangi 28.968 ya. Jadi tinggal 31 juta 32. Pada angsuran kedua, dapat lagi uang kas masuk 28.900. Kemudian dari 28 ini dianggap 21 jutanya pendapatan bunga, subhanallah ya. Jadi yang dianggap cuma angsuran pokok utangnya si pembeli cuma 7 juta. Jadi pembeli itu bayar 28.900.000, tapi dianggap dari 28 juta ini cuma 7 juta dia bayar utang. Sisanya dia ngasih kita bunga. Subhanallah ya. Dia yang belum tercover ya tinggal dikurang 31 juta dikurangi 28,96 tinggallah 2 juta ya. Baru angsuran kedua biaya yang belum tercover tinggal 2 juta. Tinggal 2 juta. Piutang wesel ya 133 dikurangi angsuran pokok 7 juta. Cuman itu dianggap. Piutang weselnya lambat ya, geraknya lambat. Pelunasnya lambat. Masih 125. Laba yang ditangguhkan yaitu 102 ditambah pendapatan bunga ini yang 21. Maka dapat 103, tetap dia belum akui sebagai laba, hanya laba yang ditangguhkan. Piutang bersih juga tinggal 2 juta karena 31 dikurangi 28. Pada angsuran ketiga, maka semuanya sudah lunas. Tinggal ambil untung ya, tinggal ambil laba. 28 juta masuk lagi, dianggap dari 28 ini cuma 20 juta bunganya, perhitungannya kalian sudah tahu. Utang pokoknya cuma 8 juta yang dianggap diangsur. Biaya yang belum tercover sudah habis ya. Biaya yang belum tercover sudah habis. Nah, sudah mulai dia mengakui pendapatan yang dia bagi menjadi dua. Laba pendapatan bunga 20. Bagaimana cara ngitungnya? Ini dia D. Ya. Mana dia? 20 juta 100
30. Lihat, angsuran ketiga ini adalah 28.968. Dianggap pendapatan bunga adalah 21.30 karena biaya yang belum tercover sudah 0, maka 20.130 sudah langsung diakui sebagai laba. Dalam hal ini pendapatan bunga. Kemudian yang dianggap laba marginnya adalah 6.774. Dari mana taunya? Ini dia, pembayaran utang pokok untuk angsuran ketiga adalah 8.838. Kemudian cost yang belum tercover tadi kan 2 juta. Nah, maka kurangin dulu. Nah, setelah cost yang belum tercover ini udah dikurangin, maka sisanya kan 6.774, baru itu dianggap dia laba. Ya. Itu dianggap laba. Mulailah dia menghitung laba sedikit demi sedikit. Ya, jadi yang laba yang ditangguhkannya berkurang, menjadi laba yang terrealisasi. Sebenarnya ini salah nih kepalanya nih. Ini seharusnya laba yang terrealisasi ini. Ya, maaf, ini salah nih, laba yang terrealisasi. Piutang WC-nya cuma berkurang sedikit, yaitu 125 dikurangi 8 juta. Ya, dapatlah 116. Laba yang ditangguhkan juga berkurang, tinggal 116. Jadi ini ngikut nih, sama nih, yang ini sama. Ya. Piutang bersih udah habis, ya, sudah habis. Dia udah mengakui laba. Cost harga perolehan tanah udah selesai, udah dapat di kantong. Tinggal nerima untung. Maka lakukan yang sama untuk angsuran ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tinggal ngitung, ini tinggal nerima untungnya saja. Oke, sekarang kita lihat. Apa kondisi penjualan kredit ini sebenarnya bagaimana, penjualan cicilan ini? Kita lihat datanya tadi adalah, kita cek lagi untuk memahaminya. Nah, harga jual tanah tersebut kan 200 juta. Sedangkan harga pokoknya kan 120. Berarti pertama ada satu lapis. Margin yang diambil oleh PT Swarga Loka dari harga jualnya saja adalah 80 juta rupiah. Oke ya. 80 juta rupiah. Asumsinya kan sebenarnya yang dia terima 200 juta. Oke, sekarang kita lihat di tabel akhir, tabel perhitungan. Maka kalian sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi di sini. Dari harga jual 200 juta tadi, ini dia, ternyata uang tunai yang diterima adalah 349.680.000. Wah, Masya Allah. Ya. Ada 349.680. Tiba-tiba ada angka yang melejit 149.680. Karena harga jualnya kan 200 juta. Ya. Kok tiba-tiba jadi 349.680? 149.680-nya apa? Ini pendapatan bunga tok. Pendapatan bunganya saja sudah hampir sama dengan harga jualnya yang 200. Ya. 3/4 dari harga jual yang 200. Padahal dalam 200 juta itu sudah terkandung margin keuntungan 80 juta. Kan gitu? Jadi sudah terkandung margin 80 juta. Jadi sebenarnya untung yang diambil oleh PT Swarga Loka ini adalah 80 juta ditambah 149 juta. Anggaplah 150. Berarti 80 tambah 150, 230 juta. Jadi harganya cuman harga perolehannya 120 juta, dia jual 200, tapi yang dia terima 349 atau 350. Berarti 150 plus 80. Ya, 230. Masya Allah. Jadi dia ambil dua lapis, margin untung harga jual yang 80 juta dan pendapatan bunga. Ya, bunga. Itulah kejamnya riba. Jadi harga cuma 200, dibayar 149 juta. Makanya karena pembeli tidak tahu yang dia bayar itu angsuran utangnya hanya sedikit saja nih. Sedangkan dari awal bunganya udah tinggi duluan. Jadi jangan heran orang kalau berhutang ke lembaga keuangan yang bermetode bunga riba seperti ini, ya seperti inilah terjerat ya. Jadi saya terangkan akuntansinya, tapi saya juga terangkan hukumnya dan logisnya bagaimana. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran di sini
dan kita tidak menjadi orang-orang yang menjerat orang lain, ya, menghisap darah orang lain. Oke lah, jadi itu dia sudah kalian pahami. Ya, sini contoh ilustrasinya, cara menjurnal penjualan dengan metode penjualan kredit biasa, accrual, dan bagaimana dengan metode pemulihan biaya, dan bagaimana dengan metode cicilan. Ini adalah contoh yang mungkin tidak begitu relevan untuk zaman sekarang, walaupun masih ada, tapi kurang relevan. Karena apa? Ini adalah terdiri dari dua pihak saja, yaitu penjual dan pembeli. Ya, penjual dan pembeli. Dan penjual dan pembeli ini pun sudah mengambil dua lapis si penjualnya, margin harga jual dan mengambil pendapatan bunga. Di zaman sekarang yang terjadi adalah lebih lagi, yang ada adalah muncul pihak ketiga, yaitu lembaga keuangan, bisa bank atau leasing. Sedangkan bank atau leasing tentu mau ngambil margin juga. Nah, mau mengambil margin juga, maka berlapis-lapislah pembeli terkena jeratan untuk membayar keuntungan kepada dua pihak, yaitu penjual dan leasingnya atau banknya. Bagaimana aplikasi metode penjualan ini, cicilan ini pada barang dagang? Sama saja, ya, tetap sama seperti tadi karena tidak ada bedanya. Nah, yang sekarang kita perlu bahas adalah disclosure, pengungkapannya di laporan keuangan. Maka yang penting adalah semua penjualan cicilan itu, misalkan di perusahaan tersebut ada beberapa penjualan cicilan yang berbeda, maka pada notes atau catatan laporan keuangan, catatan terhadap laporan keuangannya, atas laporan keuangan itu diberikan rincian. Ya, penjualan cicilan tahun sekian, dan tahun sekian, termasuk realisasi laba kotornya. Bisa kalian baca di sini, lebih mudahnya kalian baca sendiri. Intinya itu saja, ya. Perlu dirinci mana yang penjualan tunai, mana yang penjualan kredit reguler biasa, mana yang penjualan cicilan, dan apa metodenya, bagaimana persentasenya, dan pada tahun berapa saja itu harus dirinci. Ya, saya rasa untuk video kali ini cukup, ya, cukup untuk memperkenalkan bagaimana akuntansi penjualan cicilan installment sales dengan metode, misalkan bagaimana kalau metode penjualan cicilan, penjualan kredit biasa, accrual, reguler, bagaimana metode cost recovery method, metode pemulihan biaya, dan metode cicilan, installment method. Ya. Pada video selanjutnya kita akan bicara terkait default, gagal bayar, ya, one prestasi, dan bagaimana pemilikan kembali, repossessions, dan juga termasuk trade in mungkin, ya, tukar tambah, dan beberapa hal yang terkait dengan perdagangan ansuran ini. Ya, dengan bunga-bunga kontraknya, ada yang long end, ada yang short end. Insya Allah kita akan bahas di video berikutnya. Baiklah, saya harap video singkat ini bermanfaat. Ya, kalau ada yang salah, saya mohon maaf dan saya undur diri dulu. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.